Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Lapi Weekends TV Edukasi Cryptocurrency. Oke teman-teman, ini saya akan reaction mengenai news yang berkembang bahwasannya kegagalan P-Network listing di Binance. Cuma ada solusi secara teknis dan itu akan dibicarakan oleh core team seolah dalam waktu dekat ya. Akan ada pembicaraan lebih lanjut antara Binance dengan P-Network. Artinya pihak core team Nicholas Kokalis itu akan ada diskusi dengan pihak Binance. Nah, salah satu penyebab Binance itu ditunda ya, bukan tidak listing tetapi ditunda pelistingannya ya. Ada faktor yang sangat krusial dan itu harus dipenuhi oleh P-Network dan harus ada pembicaraan lebih lanjut dengan pihak Binance. Dan saya yakin segera akan listing Binance itu. Tentunya Kokalis akan mengambil tindakan ini dan akan berdiskusi dengan pihak Binance. Nah, apakah yang penyebab dan harus dipenuhi oleh pihak network, teman-teman? Ini news yang akan kita review ya, dan akan kita reaction. Binance BSC PSPy Network ternyata tidak cocok. Ini versi dari news ya, tapi kita akan komentar ini. Binance secara eksplisit menyatakan program pot tulis ya, voting ya, hanya untuk proyek yang dibangun di atas Binance Smart Chain atau BNB, jaringan BSC ya. Sementara P-Network memiliki karakteristik khusus. Intinya Binance BSC PSP Network tidak cocok. Mengapa? Karena berseberangan ada yang namanya di Binance itu prosedur atau persyaratan ya yang harus dipatuhi oleh kripto. Kalaupun dia tidak berdiri di jaringan Binance Smart Chain, blockchain sendiri, tapi dia ada bridge ke BSC, ya, supaya Binance itu merespon. Karena kalau bridge BSC, omset yang melalui perdagangan di Binance Smart Chain itu mempengaruhi dengan stablecoin miliknya Binance, yaitu BSC tadi ya. Karena BSC merupakan suatu stablecoin yang sebagai alat pembayaran untuk swap ke koin lain. Blockchain independen sendiri kedua tidak kompatibel dengan EVM, Ethereum Virtual Machine. Arsitektur berbeda dengan standar BSC. Nah, jadi itu tidak masuk ke kualifikasi dia ya. P-Network memang tidak memenuhi syarat dasar untuk berpartisipasi dalam pot tulis ini. Jelas pakar blockchain dari Binance Research. Itu statement dari pakar blockchain internal Binance. Bahwasannya itu alasannya ya. Bahwa P-Network itu tidak memenuhi syarat dalam pot tulis ini. Perbandingan teknis Binance BSC PSP Network. Nah, artinya ada persyaratan teknis sebagai solusi yang efisien ya, di mana persyaratan teknis ini kalau kita penuhi oleh pihak Binance atau pihak core team maka Binance akan mengambil sikap untuk melistingkan P-Network. Tinggal nanti pihak tim akan berdiskusi ya, bicara lebih lanjut dengan pihak-pihak Binance. Nah, ini kalau kita lihat dari parameter perbandingan teknisnya ini antara Binance Smart Chain BSC dengan P-Network. Parameter kalau untuk standar Binance dia blockchain, P-Network dia proprietary. Syarat pot tulis itu Binance harus BSC. Artinya jaringan berdiri di jaringan Binance Smart Chain ya. Terus smart contract kalau barometernya. P-Network tidak standar, wajib ERC20 ya, jaringan Ethereum artinya, atau BEP20 kompatibel. Nah, audit kode P-Network tertutup. Nah, maksud dari Binance itu open source plus audit publik. Nah, artinya ada audit dari certik segala macam ya.
Parameter volume P-Network tidak stabil. Nah, sedangkan menurut syarat tulis Binance itu minimal 1 juta dolar per hari. Nah, jadi volume itu minimal 1 juta dolar per hari. Artinya kurang lebih berapa itu? 1,5 triliun ya. Berapa itu ya? Kalau di US dollar. Nah, ketiga alasan utama penolakan, satu, inkompatibilitas teknis dengan infrastruktur Binance. Kedua, model distribusi token yang tidak memenuhi standar. Nah, ketiga, ketidakjelasan regulasi seputar mining mobile. Nah, ini uh, yang dipermasalahkannya penyebab tidak listingnya itu ya. Adanya infrastruktur Binance, ya inkompatibilitas artinya tidak kompatibel dengan teknis uh, standar pot tulis Binance. Nah, itu yang masuk yang pertama. Yang kedua, model distribusi token yang tidak memenuhi standar. Nah, jadi model distribusinya ini tidak memenuhi standar, yaitu yang tokenomics segala macam dianggap tidak transparan. Ketiga, ketidakjelasan regulasi seputar mining mobile. Jadi regulasi ya itu dianggap tidak jelas. Jadi tidak patuh pada regulasi. Belum jelas keamanan tunduk kepada hukum regulasi ya dalam mining mobile. Seperti Binance kan dianggapnya sudah patuh dan tunduk kepada regulasi mining mobile, sedangkan P-Network ini dianggapnya belum. Lanjut. Dampak Binance BSC PSP Network. Reaksi pasar yang menarik, meski tidak masuk pot tulis Bitcoin menunjukkan ketahanan. Nah, harga stabil 1,17 US dollar plus 5% dalam 24 jam. Artinya Bitcoin walaupun ada kabar miring tidak listing ditolak oleh Binance, dia tetap bertahan harganya. Artinya komunitasnya solid ya, dan juga tidak menjual koin dalam skala besar. Walaupun belum ada investor yang masuk, tapi harga tetap bertahan. Volume pedagang meningkat 22%. Sentimen komunitas tetap positif. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Artinya sentimen komunitas ini tetap positif walaupun diterpa dengan isu-isu miring ya. Dengan penolakan Binance, mereka tetap solid, para pioner seluruh dunia. Nah, ini luar biasa solid dan juga tidak menutup kemungkinan ya. Saya upload konten saya sebelumnya yang 4 jam yang lalu, Kokalis ini terus meluncurkan ide-ide briliannya ya, terobosan-terobosan untuk mengembangkan komunitas semakin besar ya dengan persyaratan yang mudah sehingga akan meludak komunitas P-Network ini. Analisis level painting, support 1 US dollar atau psikologis ya, itu di level support, artinya analisis level painting harus level support di 1 dolar harganya itu psikologis. Resisten 1,25 level sebelumnya. Target jika tembus 1,25 menuju ke 1,205 menuju lagi 1,50. Jika turun 0,85 support berikutnya. Nah, ini mudah-mudahan tidak akan tembus lagi ke support 0,85 ya, mudah-mudahan saja ya. Prospek listing di masa depan. Jalan alternatif menuju Binance. Nah, ini sudah saya bahas teman-teman. Di konten saya sebelumnya sudah saya bahas bahwasannya kalau memang Binance itu mempermasalahkan P-Network tidak berdiri di jaringan BSC, dia memakai blockchain sendiri, itu sudah saya bahas, dia akan bridge ke BSC. Banyak sekali token-token besar yang pakai jaringan sendiri, blockchain sendiri, dia bridge ke BSC, menambah jaringan. Nah, itu bisa akan menambah volume ya transaksi stablecoin miliknya Binance, yaitu BSC. Jalan alternatif menuju Binance, bridge ke BSC, solusi teknis. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Bridge ke BSC ini saya anggap bukan solusi yang sulit, gampang sekali. Gampang sekali. Kita sudah ada blockchain sendiri, tinggal bridge saja ke BSC, bernegosiasi dan pendekatan persuasif dengan pihak Binance. Ketika kita bridge ke BSC, kita tambah jaringan ke Binance Smart Chain, deal. Dan ini akan segera listing ke Binance. Kedua, direct listing tanpa voting. Nah, jadi kalau sudah bridge itu langsung tanpa voting lagi. Ketiga, kerja resmi dengan Binance Chain, kerjasama resmi dengan Binance Chain. Nah, ini yang dimaunya oleh Binance, kerjasama resmi dengan Binance Chain. Jadi dia kerjasama ya untuk memperbesar atau
meledakkan omset Binance Smart Chain stablecoin-nya Binance, ya, dan juga patuh pada hukum-hukum Binance, dan kita juga membutuhkan investor akan tambah yakin ketika dia listing ke Binance. Artinya antara komunitas atau P-Network ini, P-Coin ini dengan pihak Binance itu simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Tidak ada yang menguntungkan sepihak, tetapi saling menguntungkan. Lanjut, time potensial. Jadi Q3, kemungkinan integrasi wallet. Akhir 2025 potensi listing langsung. Ya. 2026 skenario paling konservatif. Ini akhir 2025. Ini dikatakan akhir 2025. Mudah-mudahan tidak lah. Saya rasa akan segera ini listing di Binance. Respon komunitas P-Network. Petisi online mencapai 50.000 tanda tangan. Kampanye media sosial. List P on Binance. Peningkatan pengguna di ekosistem P. Pandangan berbeda di kalangan investor. Kelompok optimis percaya pada jalan independen, anggap pot tulis tidak penting. Kelompok realistis, dorong adaptasi ke standar BSC. Minta transparansi lebih dari core team. Nah, jadi teman-teman ada kelompok optimis, ada kelompok realistis. Yang optimis itu mereka percaya diri bahwasannya dengan jalan independen menganggap pot tulis itu tidak penting. Artinya tidak penting untuk pot tulis Binance, kita harus bridge ke BSC itu tidak penting. Mereka percaya diri dengan jalan independen, itu tidak boleh ya. Itu saya rasa ambil langkah yang kedua, yaitu kelompok realistis. Dorong adaptasi ke standar BSC. Nah, kita ikuti peraturan Binance. Untuk bridge ke BSC kita ikuti. Minta transparansi lebih ke core team, betul. Artinya kita minta transparan dari penyaluran dana tersebut, apakah untuk tokenomik, untuk NFT, dan juga untuk proyek-proyek lain harus transparan kepada komunitas sehingga untuk meyakinkan komunitas bertahan dan menambah muatan membeli koin P atau Pi Network ini, dan juga investor akan lebih yakin jika transparan terhadap komunitasnya. Karena koin ini digerakkan oleh komunitas besar yang tersebar di seluruh negara, 60 juta member. Bursa alternatif untuk Bitcoin. Nah, ini sudah ada ini ya, Get.io. Oke. Nah, itulah teman-teman informasi yang saya berikan. Artinya cuma pihak Binance, pihak P-Network itu harus memperbaiki ya dan mengikuti secara teknis apa-apa yang diberikan petunjuk oleh pihak Binance agar segera listing ke Binance. Tentunya core team dan Kokalis akan membicarakan ini dengan pihak Binance, dan saya rasa tidak perlu akhir 2025 ini segera akan listing di Binance. Tetap disclaimer on board. Terima kasih. Semangat selalu bagi pioner Indonesia. Jangan pernah kendor ya. Terus semangat dan wujudkan impian kita menjadi miliarder, menjadi seorang pioner Indonesia yang sejati, yang sudah betul-betul berjuang dan akan menjadi kenyataan pundi-pundi rupiah dan kaya raya ya sebagai pioner network Indonesia. Terima kasih dan jangan lupa dibantu saya like, share, serta komen dan share dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.